Ini dekat 2024. Jangan sampai kita anggap saudara kita itu bukan Islam, bukan seakidah dengan kita, hanya perbedaan pilihan. Ya, yang satu amin, yang satu lagi, yang dua lagi saya tak tahu apa singkatannya. Kita paling mudah ingat amin ini karena kita sholat amin kita sebutkan. Itu mudah kita. Yang dua itu saya tak pasti apa singkatannya. Cuma nasihat saya, jangan sampai gara-gara itu kemudian kita berantem. Ya, ini mereka yang berpolitik di Jakarta, grup masjid kita yang panas. Ya, jadi jangan sampai dipanaskan grup-grup WhatsApp itu. Anggap aja lah kita di situ satu pilihan. Yang tahu kan di kotak suara itu cuma kita sama Tuhan, ya kan? Jadi jangan terlalu dipanas-panaskan. Itu, oh ada sebagian tuh, politik itu kan bagian dari Islam. Ya, di agama diajarkan politik, tapi kita ini sama-sama umat Islam. Jangan sampai terpecah belah. Saya amin, silahkan amin, bagus amin, silahkan pilih amin. Tapi yang di sana kan belum tentu dia amin. Mungkin dia masih di ghairil maghdubi. Kenapa kita langsung paksa dia untuk amin, ya kan? Dia masih di ghairil maghdubi, kita paksa dia untuk amin. Yang satu lagi ini masih waladhdallin. Jangan terus paksa dia, bernafas dulu. Kita mungkin sudah di amin, dia masih di ghairil maghdubi, yang satu di waladhdallin. Jadi yang seperti itu jangan sampai menimbulkan kemarahan. Kalau kita berantem gara-gara itu, maka yang gembira setan. Malam ini kita sambung kajian membaca kitab Talbisul Iblis, Tipu Daya Iblis, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala alaih. Kita masih baca pada permulaan lagi tentang dahsyatnya tipu daya fitnah yang dibuat oleh iblis dan bala tenteranya. Diriwayatkan an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna iblisa yad'u arsyahu 'alal ma'. Iblis itu punya singgasana di atas air. Maka sebagian ulama mengatakan singgasana iblis ini, istana dia itu ada di tengah-tengah lautan, di atas air. Dia meletakkan singgasana dia di atas air. Di situ markas besar dia. Tsumma yab'atsu sarayahu, kemudian dia mengutus bala tenteranya. Ada tentara-tentara iblis ini. Dia ini big boss. Kemudian ada pesuruh-pesuruh dia, ada tentara-tentara dia, ada kacung-kacung dia, ada pion-pion dia yang pergi untuk menghajar musuh-musuh dia. Ya, dia mengutus tentara-tentaranya. Fa'adanahum minhum manzilatan a'zamuhum fitnah. Yang paling rendah kedudukannya dari tentara iblis ini, yang paling berat ujiannya. Yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kadza wa kadza. Maka setiap hari, setiap saat, tentara-tentara yang diutus iblis ini datang memberi laporan. Datang memberi laporan kepada dia. Wahai Tuan Iblis, pimpinan kami, saya sudah melakukan begini begitu. Fulan saya dah buat dia minum arak. Fulan saya sudah buat dia berjudi. Fulan saya sudah buat dia menggibah. Fulan saya sudah buat dia membenci saudaranya. Apa jawaban iblis? Iblis mengatakan kepada dia, fayaqulu ma sana'ta syai'an, engkau belum berbuat apa-apa lagi. Jadi ternyata kalau iblis ini cuma buat kita berantem, itu kecil bagi dia. Itu belum dikatakan misi berhasil, itu belum, ya. Kalau dia buat kita hancur-hancuran, masih belum, masih biasa. Dia menyebabkan kita melakukan dosa, maksiat, itu belum ada apa-apanya. Nah, ya. Ini menunjukkan betapa tingginya standar keberhasilan oleh iblis itu. Ya. Baik. Qala thumma yaji'u ahaduhum. Kemudian datang yang lain memberi laporan.
Fayaqulu ma taraktuhu, lalu dia mengatakan aku tidak meninggalkan sesuatu apapun hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi, sehingga aku membuat suami istri itu bercerai. Maka apa kata iblis? Bagus, mantap. Ternyata salah satu misi terbesar iblis, tipu daya dia, bagaimana suami istri itu pisah. Dan ini kalau kita sadar-sadari nyata. Sebelum menikah, seperti kucing ketemu ikan asin. Gimana tuh kira-kira? Kucing kalau ketemu ikan asin kira-kira gimana tuh? Oh, cepat aja mau disantap sama dia. Manis betul dia tengok ikan asin tuh kan. Tak ada salah sedikit pun dia tengok di situ. Bagus. Tapi setelah menikah 2 bulan masih mesra. Ya, tapi tak lama setelah itu sudah mulai retak. Bahkan tak jarang kita mendengar baru beberapa bulan sudah berpisah. Ya, kalau zaman sekarang pacaran 4 tahun, 5 tahun adem ayem aja. Kenapa? Iblis menyatukan mereka. Ada iblis yang membumbui. Sehingga mohon maaf orang bilang teh ayam pun rasa coklat. Kenapa? Dibumbui iblis saat itu. Ya, makanya orang saat pacaran dia PDKT apapun namanya tampaknya semua indah, manis, bagus. Kenapa? Dikasih bumbu. Orang ini kalau dikasih micin, makanan yang tak berguna pun jadi enak dia. Kasih micin banyak, kasih bumbu, enak aja rasanya. Ah, itulah dibumbui terus oleh iblis. Tapi setelah menikah bumbunya tak dikasih lagi sama dia, malah yang dia tabur racun. Dulu rasanya sedap kok sekarang pahit ya. Dulu manis sekarang kok jadi pahit begitu. Dulu enak sedap sekarang kok tak sedap ya. Dulu ngobrol sama dia tuh enak. Tapi setelah jadi baru 10 menit ngobrol suara sudah meninggi. Dulu duduk bersama nyaman, tenang, damai. Ini mau duduk bersama pun susah. Tidur satu hadap dinding sana, satu lagi hadap dinding sana, saling membelakangi. Kenapa? Iblis sudah tak kasih bumbu itu lagi, malah yang dia tabur racun. Makanya orang buat perumpamaan begini, lucu-lucuan orang buat begini. Baru-baru kawin, nama kontak istri di handphone My Honey. Kenapa? Masih terasa haninya, masih terasa madunya, masih manis lagi. Tak lama setelah itu dapat anak, ditukar nama kontaknya ibunya anak-anak. Sudah berubah, ya. Lama kelamaan makin lama sampai berubah jadi mak lampir. Ya, dahsyat. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, yang mengarah ke perceraian itu kakek-kakek sama nenek-nenek. Udah kakek nenek, udah tua-tua, udah punya cucu, masih lagi mengarah ke situ. Kita berpikir mestinya mereka ini sudah nggak mengarah ke situ lagi, sudah nggak mikir untuk pisah lagi. Tapi kenyataan dalam hidup itu kakek nenek itu banyak yang mau bercerai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal inilah tipu daya yang dibuat oleh iblis. Maka salah satu misi terbesar iblis itu bagaimana memisahkan kita yang sudah menjalin hubungan halal suami istri. Maka antisipasi supaya hubungan dalam keluarga suami istri itu adem tenang, banyakkan di situ mengamalkan yang tak disukai iblis. Maka di rumah yang selalu dibacakan Quran, suaminya baca Quran, istrinya baca Quran, insya Allah konfliknya berkurang. Kalau di rumah itu diamalkan sunnah Nabi, istri mengamalkan sunnah Nabi, suami juga begitu, insya Allah tenang. Kalau di rumah itu dijaga solatnya, ibadahnya, akhlaknya, insya Allah lebih tenang. Tapi coba Quran tak pernah dibaca, dangdut tiap hari yang dibuat di situ. Ya, karaoke yang dibuat tiap hari di situ. Itu makin cepat itu. Kenapa? Nyaman iblis bermarkas di situ. Nyaman setan itu sebagai tentara iblis untuk bermarkas di situ. Maka dibuatlah. Dulu dia lihat pasangannya itu tadi seperti kucing melihat
ikan asin, langsung menetes air liurnya melihat itu. Sekarang seperti ketemu singa dia, tak nyaman dah lagi dia melihatnya. Inilah kerja iblis, seolah mata kita itu dirubah sama dia. Dulu calon bini inilah paling cantik terlihat, satu RT itu tak ada tandingan lah, itu paling cantik, tak ada lawan, paling bagus. Setelah menikah, seolah bini kita paling jelek satu RT itu. Kenapa? Nah itu tadi, setan punya kerja. Dulu dikasih bumbu-bumbu perasa sehingga yang pahit terasa manis. Setelah menikah, bumbu perasa itu hilang, akhirnya terasa pahit, malah dikasih racun lagi oleh dia. Bagaimana kemudian kita untuk berpisah? Maka ingat, seringnya pertengkaran dalam keluarga sesungguhnya bukan masalah. Orang selalu mengatakan, oh pertengkaran dalam keluarga itu masalah ekonomi, pertengkaran dalam keluarga itu masalah ini, masalah itu. Ya bisa jadi masalah itu ada, tapi ketahuilah bahwa sebab utamanya, variabel utamanya adalah syaitan yang bekerja di situ. Dia bisik kepada bininya, suamimu ini parah betul. Suami teman kamu itu sebulan ngasih 5 juta. Masa suamimu cuma ngasih 1,5 juta? Tidak betul kali suamimu ini. Dia hasut sama dia. Yang dulu bininya tak pernah berontak, akhirnya jadi berontak. Di pengadilan memang yang muncul alasan ekonomi, tapi sebetulnya yang jadi propaganda di balik itu adalah setan. Dulu tak jadi masalah, tapi setelah datang setan menghasut jadi begitu. Sama juga si laki-laki, dia tengok bini kawannya langsung bagus bodinya. Orang bilang seperti gitar apa namanya, Pak? Gitar Spanyol katanya. Tak macam mana pula gitar Spanyol, beda sama gitar kita ya. Sekali dia tengok bini dia sudah macam mobil truk. Dulu dia berselera, ini tak jadi berselera lagi. Kenapa? Apa yang menghasut itu bukan fisiknya sesungguhnya, setan. Setan itu bermain dalam pikirannya. Tengoklah kawanmu itu, bininya bagus, bodinya mantap, masa kau binimu begini? Sudahlah, si bapak itu pun tergoda, dia cari pula yang lain, hancur habis semua. Makanya orang bilang demi janda dia menjandakan bini dia. Itu terjadi loh. Semua yang punya kerja itu setan. Ini salah satu talbisul iblis yang nyata dalam kehidupan kita. Ya, baik, kita lanjutkan. An Jabir radhiyallahu taala anhu, dari Jabir radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, ini hadis ini bagian dari hadis marfu'. Hadis itu ada disebut hadis marfu', ada mauquf, ada maqtu'. Kalau disebut hadis marfu', maka periwayatan hadis itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut periwayatan hadis itu mauquf, maka hanya sampai ke sahabat. Kalau maqtu' hanya sampai kepada tabi'in. Hadis ini bagian dari hadis marfu' dari Jabir bin Abdullah. Apa kata beliau? Inna iblisa qad ya'isa ayya'budahul musallun. Iblis sudah putus asa untuk disembah orang sholat. Kita yang sudah sholat ini, iblis itu sudah putus asa bahwa kita tidak akan menyembah dia lagi. Dia itu sudah putus asa. Kenapa? Karena kita sudah sholat, menyembah Allah Ta'ala, sujud, ruku kepada Allah. Maka dia sudah putus asa bahwa kita ini tidak akan mungkin sujud kepada dia, tidak akan mungkin ruku kepada dia, tidak akan mungkin beribadah kepada iblis. Dalam hal itu dia sudah putus asa. Tapi apakah dia kehabisan cara? Tidak. Walakin fit tahrish bainahum, akan tetapi dia melakukan tahrish di antara mereka. Apa itu tahrish? Tahrish itu ayyas'a bainahum bil khusumat wal fitan. Dia akan berusaha, dia tidak putus asa dari membuat permusuhan, perpecahan di antara kita. Dia putus asa orang-orang yang sholat untuk menyembah dia, bahwa orang-orang yang sudah sholat tidak akan mungkin mau menyembah iblis, tidak akan mungkin sujud, tidak akan mungkin rukuk kepada iblis. Tapi dia tidak putus asa membuat kita perang sesama kita.
Dia tidak putus asa membuat kita bermusuhan sesama kita. Dia tidak putus asa memecah belah kita yang sudah menyusun soft dalam solat kita. Kita saat solat kita susun soft bagus-bagus, tampak bagus. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan soft. Bahkan ada hadis mengatakan dulu para sahabat, kaki mereka ketemu sama kaki, bahu ketemu sama bahu, menunjukkan betapa lurus dan rapatnya soft. Itu soft kita dalam solat. Tapi kenyataan di luar solat, ada yang kadang-kadang sama-sama berada di soft yang sama, tapi tak saling tidak tegur sapa, saling membenci, saling bermusuhan, hanya gara-gara satu begini tangannya, satu begini. Jadi ini ada cerita dia, seorang atuk tu dulu di Panam. Dia orang lama. Adalah kawan tu solat di samping dia, pas tasyahud begini-gini terus. Geli dia katanya, ditangkap. Nah, orang lama ni dia tak boleh. Dia sudah biasa begini saja. Saat ada yang bergerak-gerak begini, ditangkap sama dia. Ini dia cerita nih, bukan saya ngarang-ngarang nih. Ya, beliau itu orang lama di sini. Dia dari Panam ke apa namanya, ke Jalan Nangka saja naik sepeda dia tuh dulu. Nggak naik motor dia. Ya. Pas waktu sholat juga begitu. Pokoknya dia paling sering tuh berantem. Kawan nih dia mau ngejar-ngejar kaki orang terus, kan ada tuh begitu. Kita geser dia kejar. Pokoknya ngejar-ngejar kaki aja, fokusin dalam sholat. Kalau nggak ketemu kaki ini orang lama, dia tidak boleh disentuh-sentuh kaki. Dia geli dia rasa. Oh, dia hantam kaki itu waktu sholat. Orang sholat itu hantam dia waktu sholat. Makanya iblis itu dia putus asa bahwa orang-orang yang sholat akan menyembah dia. Sudah putus asa. Kita tak akan sembah dia karena kita sudah menyembah Allah, kita sudah sholat. Tapi dia tak putus asa untuk memecah belah kita, orang-orang yang sholat ini. Maka sekarang ini kita tengok, sama-sama sholat, sama-sama ke masjid, hancur-hancuran. Ya, ini kan potret nyata sekarang di depan mata kita. Hanya kadang-kadang masalah sepele. Yang di sana maulid, sini tak maulid. Padahal itu hal sepele, bukan rukun Islam, bukan rukun iman. Kok berantamnya besar betul gitu? Seolah-olah itulah fondasi agama kita. Tidak. Berantem. Siapa yang gembira itu? Setan. Mantap kalian berantem. Ini merasa jadi hero, ini merasa jadi hero. Mantap, berantem kalian. Padahal hanya gara-gara maulid. Semua umat Islam sepakat gembira dengan kelahiran Nabi. Cuma satu, dia memperingati di momen tertentu. Yang satu, dia tidak memperingati. Bukan berarti dia tak cinta dengan Nabi. Dia cinta dengan Nabi. Sayang dia dengan Nabi. Bukan dia tak sayang. Tapi berantem dibuat. Nah, siapa yang buat berantem itu? Iblis. Kita yang sudah sholat ini pun ikut-ikutan. Seolah-olah saudara kita itu bukan Islam. Yang sana juga memandang kita seolah-olah kita ini ahlul dalalah yang akan masuk ke dalam neraka hanya karena memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang gembira? Iblis. Makanya iblis itu dia putus asa kita akan menyembah dia, tapi dia tak putus asa membuat kita terpecah belah. Makanya sampai ada berantem dia buat sana teriak Allahu Akbar, di sini teriak Allahu Akbar. Tak tahu kita mana yang mati syahid jadinya. Dua-duanya teriak Allahu Akbar. Yang ini ngebom ke sana, yang sana ngebom ke sini. Yang tepuk tangan itu siapa? Iblis. Itulah dahsyatnya iblis. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha. Tujuan setan itu, salah satu tujuan terbesar setan itu bagaimana membuat permusuhan dan kebencian di antara kita. Semua itu setan. Makanya jangan terpengaruh, apalagi ini dekat 2024. Ya, ini dekat 2024. Jangan sampai kita anggap saudara kita itu bukan Islam, bukan seakidah dengan kita, hanya perbedaan pilihan. Ya, yang satu amin, yang satu lagi, yang dua lagi saya tak tahu apa singkatannya. Kita paling mudah ingat amin ini karena kita sholat amin kita sebutkan.
Itu mudah kita yang dua itu saya tak pasti apa singkatannya. Cuma nasihat saya jangan sampai gara-gara itu kemudian kita berantem. Ya, ini mereka yang berpolitik di Jakarta, grup masjid kita yang panas. Ya, jadi jangan sampai dipanaskan grup-grup WhatsApp itu. Anggap aja lah kita di situ satu pilihan. Yang tahu kan di kotak suara itu cuma kita sama Tuhan, ya kan? Jadi jangan terlalu dipanas-panaskan. Itu, oh ada sebagian tuh politik itu kan bagian dari Islam. Ya di agama diajarkan politik, tapi kita ini sama-sama umat Islam. Jangan sampai terpecah belah. Saya amin, ya, silahkan amin, bagus amin, silahkan pilih amin. Tapi yang di sana kan belum tentu dia amin. Mungkin dia masih di ghairil maktubi. Kenapa kita langsung paksa dia untuk amin, ya kan? Dia masih di ghairil maktubi. Kita paksa dia untuk amin. Yang satu lagi ini masih waladhdallin. Jangan terus paksa dia. Bernafas dulu. Kita mungkin sudah di amin, dia masih di ghairil maktubi. Yang satu di waladhdallin kan. Jadi yang seperti itu jangan sampai menimbulkan kemarahan. Kalau kita berantem gara-gara itu, maka yang gembira setan. Kita datang sama-sama sholat hanya karena berbeda pilihan, lalu kemudian tidak tegur sapa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia yang kita pilih itu pun tak kenal dengan kita. Kita merasa seolah dekat betul sama dia. Kenal pun dia dengan kita tidak. Makanya paling penting itu jangan sampai berantem gitulah. Karena kalau kita berantem tuh yang senang iblis. Ya, baik. Jadi itu dahsyatnya talbisul iblis itu, ya. Bagaimana iblis itu memperdaya kita, menipu kita, sehingga kadang-kadang kita merasa saya ini sedang memperjuangkan kebenaran. Kita lupa bahwa saudara kita juga benar. Akhirnya kita membenci dia, ya kan? Baik. Jadi hati-hati nih. Jadi kitab Talbisul Iblis ini cocok betul ini diajarkan menjelang tahun politik ini, ya, supaya tidak terpengaruh oleh iblis. Itu maksudnya. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis ini juga hadis marfu'. Qala, beliau berkata, Inna syaitana wadi'u khatmihi ala qalbi ibni Adam. Sesungguhnya syaitan itu meletakkan paruhnya di dalam hati manusia. Ya, fa in dzakarallaha khanasa. Kalau seseorang itu menyebut nama Allah, maka dia pergi sembunyi. Kalau hatinya berzikir mengingat Allah, dia pergi sembunyi. Wa inna siyallaha intaqama qalbah. Tapi kalau orang ini lupa mengingat Allah, dia akan patuh hatinya itu. Hadis ini, riwayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa setan itu selalu standby untuk merebut hati kita. Maka disebut dalam beberapa riwayat bahwa hati kita ini diperebutkan oleh malaikat dengan syaitan. Ketika syaitan yang menguasai hati kita, maka semua apa yang kita lakukan pasti akan buruk. Kenapa? Sentralnya kan di hati ini. Maka Nabi SAW mengatakan, Ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau itu baik, semua akan baik. Wa idza fasadat fasadatil jasadu kullu. Kalau dia rusak, maka semua akan rusak. Maka yang dikejar syaitan itu bukan di tangan, bukan di mata, bukan di telinga, bukan di kaki, tapi hatinya. Karena ketika dia sudah dapat hatinya, dia sudah dapat semuanya. Sudah dapat dia matanya, dapat telinganya, dapat semuanya, dia dapat. Tapi kalau hatinya tak dapat, belum tentu semua dia dapat. Maka yang dikejar itu. Nabi mengumpamakan seperti dia itu meletakkan paruhnya di situ. Ini bahasa kiasan. Maksudnya dia standby untuk merebut itu. Tapi kalau seseorang itu selalu mengingat Allah, zikrullah tak putus, selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan itu dia lari. Karena syaitan dia tidak nyaman dengan orang-orang yang berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala.
Maka orang-orang mukmin yang selalu berzikir kepada Allah, mereka mendapatkan hati yang tenang. Apa kata Allah dalam Quran? Hati orang-orang beriman itu tenang. Dengan apa mereka tenang? Bizikrillah. Karena berzikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Kenapa hati kita jadi tenang, jadi damai, jadi tentram dengan berzikir kepada Allah? Karena syaitan tadi menghilang. Karena syaitan itu menghilang, tidak ada yang mengacau di dalam hati kita. Tapi kalau zikrullah itu tidak ada yang menguasai hati kita, syaitan, dan syaitan dia akan membisikkan berbagai macam hal. Kadang-kadang dia bisikkan kepada kita selera yang kita tak mampu mendapatkannya. Makanya kita stres. Makanya kata orang, stres itu adalah selera terlalu tinggi dari kemampuan. Ya, selera dia lebih besar dari kemampuan dia. Itu yang sumber stres. Gaji 3 juta sebulan, tapi keinginan dia beli mobil Pajero. Manalah ketemu itu? Stres lah, jadi butuh gimana lah aku bisa dapat ini? Tak akan dapat lah. Di mana ketemu kali-kalinya 3 juta dengan harga mobil 700 juta, hampir 700 juta, tak akan ketemu. Akhirnya dia stres. Tapi orang yang selalu berzikir kepada Allah, berapapun gaji itu, hatinya jadi tenang. Kenapa? Yang ada di dalam hatinya syukur. Syaitan itu tadi hilang. Maka hati orang beriman kemudian menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah. Karena saat berzikir, syaitan itu dia menghilang. Maka ketika disebut asma Allah, syaitan dia tak berani, menjauh dia. Maka disebut di dalam hadis Nabi, ketika azan syaitan itu pergi lari. Bahkan disebut dalam hadis Nabi sampai dia terkentut-kentut. Jadi rupanya syaitan ini kalau takut kentut dia. Maka saat azan dia pergi lari, tak berani dia mendekat. Kenapa? Mendengar asma Allah. Cuma sayangnya yang kita kadang lupa, setelah azan dia datang balik. Itu masalahnya. Waktu azan dia pergi lari, setelah azan dia datang balik. Maka saat kita sholat diganggu habis sama dia. Ada yang merasa seperti keluar angin. Keluar angin itu tidak nih. Rasa-rasanya macam keluar angin, tapi tak ada suara pula, tak ada bau pula ada. Syaitan itu punya kerja. Mohon maaf, ini disebut dalam hadis Nabi. Syaitan itu ketika kita sholat, dia bermain-main, dia permainkan kita. Sehingga kita merasa wudhu kita itu seolah sudah batal. Buang angin biasanya. Makanya Nabi SAW sebut, kalau kita merasa seolah buang angin, jangan batalkan sholat itu. Sehingga terjadi dua hal. Pertama, kita betul-betul sadar kita buang angin, atau terdengar suara, atau bau. Tapi kalau sudah bersuara dan bau, hentikan sholat itu, jangan teruskan lagi. Oh, ini syaitan ini, bukan kita yang dari syaitan itu. Kalau itu tak boleh. Ya, ini sudah kedengaran suara, sudah bau, masih diteruskan sholat, itu sholatnya tak sah. Tapi kalau seolah kayaknya saya keluar angin ini, kayaknya itu belum. Sepertinya, jangan batalkan sholat. Kenapa? Karena itu keraguan-raguan yang dibuat oleh syaitan. Dia bermain-main sama kita. Saat kita sholat, kemudian kita dia buat ingat, uzkur kaza, uzkur kaza, uzkur kaza, ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat. Makanya hal-hal yang kita tidak ingat sebelum sholat, saat sholat kok jadi tiba-tiba ingat semuanya gitu. Kenapa? Diingatkan oleh syaitan itu. Tadi sebelum datang ke masjid tidak ingat apa-apa. Pas sudah Allahu Akbar, ingat jemuran masih di luar. Kok bisa tiba-tiba ingat? Syaitan, dia mau merusak konsentrasi kita. Ya. Wa inna siyallah, kalau seseorang itu lupa kepada Allah, intaqama qalbahu, maka dia akan mematuk hatinya, dia akan kuasai hatinya. Maka riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini mengajarkan kepada kita, kalau ingin selamat dari gangguan syaitan ini, maka kemudian perbanyaklah zikrullah. Perbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan selamat. Baik, saya skip beberapa. Saya ingin kita berpindah ke satu riwayat. Ini riwayat yang sungguh menarik, bagaimana kemudian syaitan itu melakukan tipu daya kepada kita. Diriwayatkan
dari Ubaid bin Rifa'ah. Disebutkan dalam riwayat hadis Nabi SAW, kana rahibu fi bani Israel fa akhadha asy-syaitanu jariyatan fa khanaqaha wa alqa fi qulubi ahliha anna dawa'aha 'inda ar-rahib. Dulu pada zaman Bani Israel ada seorang rahib. Rahib ini kalau kita sekarang ini semacam ustadznya lah, kiainya lah, ya. Zaman dulu disebut dengan rahib, ya. Ada seorang rahib pada zaman Bani Israel. Fa akhadha asy-syaitanu jariyatan fa khanaqaha. Lalu kemudian syaitan ngerjain anak gadis seperti dia cekik. Jadi anak gadis ini pun apa namanya, kalau mungkin kita semacam kesurupan jadinya, ya, tersiksa betul karena diganggu oleh syaitan ini. Lalu kemudian ini cara syaitan ini, satu langkah demi satu langkah dia menyesatkan manusia. Maka dalam Quran Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan itu. Dia tidak langsung menjerumuskan ke jurang yang paling dalam, tapi step by step. Ini langkah pertama yang dia lakukan. Lalu setelah dia mencekik wanita anak gadis itu, wa alqa fi qulubi ahliha anna dawa'aha 'inda ar-rahib. Dia pun bisikkan ke dalam hati keluarga anak gadis tadi bahwa yang bisa mengobati anak gadis ini rahib yang tadi. Sederhananya dibisikkan ke hatinya, bawa ketemu sama rahib itu, ya, ketemu sama pendeta itu, dia pasti bisa ngobatinnya, ya. Kalau sekarang mungkin dia bisikkan, bawa pergi ke ustadz itu, atau bawa pergi ke orang pintar itu. Dia juga yang kerjain, dia kerjain anak gadis, dia kerjain kemudian keluarganya, dibisikkan ke hatinya, bawa ke rahib itu karena dia yang akan bisa ngobatin. Fa'ata bihar rahib fa'aba ayyaqbalaha. Lalu mereka pun keluarga wanita ini datang menjumpai rahib yang tadi, tapi rahib ini tak mau menerima. Saya tidak bisa ngobatin orang begini, tidak mau dia. Tapi oleh karena iblis syaitan sudah membisikkan ke dalam hati keluarganya, famazalu bihi hatta qabilaha. Mereka terus menerus datang berulang, tolonglah Pak Kiai, jangan Pak Kiai, buruk nanti maksud, tolonglah rahib, tolonglah rahib. Akhirnya karena orang minta-minta tolong, dia pun terima juga, ya, dia terima, ya. Lalu kemudian apa yang terjadi, ya, fakanat indahu, maka anak gadis tadi pun ditinggallah bersama rahib ini karena harus melalui rawatan kononnya. Dalam keadaan sebegitu, keluarganya sudah pulang, rahib ini tinggal bersama anak gadis yang tadi. Fasawwala lahu iqa'al fi'li biha fa'ahbalaha. Maka kemudian syaitan itu pun memperdaya si rahib tadi, akhirnya dia memperkosa wanita itu. Ya, ini sampai sekarang banyak kasusnya tuh. Orang pertama, bisikan pertama datang ke dukun. Ngapain ke dukun? Menggandakan uang. Setelah itu syaitan membisikkan lagi ke dukun, bilang syaratnya harus disetubuhin dulu. Akhirnya terjadi, setelah disetubuhin dibunuh. Kemarin kan ada kasusnya di TV itu begitu. Ini kasusnya lebih kurang sama ini. Jadi trik yang sama sejak dari zaman dulu sampai sekarang masih diamalkan oleh syaitan ini. Makanya kalau kita tidak belajar metodologi syaitan ini, bahaya kita dibuat. Ya, ini metodologi syaitan ini menyesatkan orang. Ya, maka dia pun menggoda rahib itu. Akhirnya rahib itu pun kemudian menyetubuhi wanita tadi, sampailah kemudian hamil. Sampai kemudian hamil. Faqala lahul an taftadahu ya'tika ahluha faqtulha fa in atauka faqul matat faqtalaha wa dafanaha. Lalu kemudian setelah dia setubuhi wanita ini dan sudah hamil, syaitan bisikkan lagi ke dalam hatinya. Apa kata syaitan itu? Hati-hati kamu, nanti terbongkar sama keluarganya bahwa kamu telah menyetubuhi anak gadis ini.
Bahaya kamu kalau terbongkar. Maka oleh karena itu bunuh saja dia sekarang. Lalu kubur. Nanti kalau mereka datang, kasih tahu bahwa gadis ini sudah mati karena penyakitnya. Lalu apa yang terjadi? Dia pun membunuhnya, lalu dia menguburkannya. Sudah berapa dosa yang dia lakukan? Ini langkah demi satu langkah ini. Sudah banyak langkah ini. Ya, sudah banyak langkah. Kena dua-duanya. Keluarga anak gadis dan rahib ini sama-sama kena. Ya. Kemudian setelah itu fa'atash syaitanu ahlaha, lalu kemudian syaitan mendatangi keluarga anak gadis tadi. Ya, dia datangin lagi. Jadi dua-dua didatangin ini. Fa'atash syaitanu ahlaha, dia datangin lagi. Keluarga anak gadis tersebut yang sudah diperkosa, hamil, dibunuh, dikubur oleh rahib. Fawaswasalahum, lalu dia buat waswas, dia bisikkan ke dalam hati mereka. Wa alqa fi qulubihim annahu ahbalaha thumma qatalaha wa dafanaha. Maka iblis pun bisikkan ke dalam hati keluarganya, anak gadis kalian sudah disetubuhi oleh rahib itu, sudah dibunuh oleh dia, dan sudah dikuburkan oleh dia. Dibisikkan ke dalam hati keluarga wanita ini. Ya, karena mendapat bisikan begitu, fa'atahu ahluha yas'alunahu anha. Maka tak lama setelah itu keluarga wanita ini pun datang bertanya tentang kabar anak gadis yang tinggal di situ untuk berobat. Faqalat matat, lalu dia mengatakan, ketika keluarga wanita ini datang, maka rahib itu mengatakan dia sudah mati. Dia sudah mati. Fa akhadhuhu fa atahu syaitan. Ya, lalu kemudian setelah itu datanglah syaitan kepada dia. Ya. Datang ke syaitan kepada rahib tadi. Jadi akhirnya dalam riwayat ini dan ada riwayat yang lain menyatakan akhirnya terbongkar. Kenapa? Karena sebelum datang keluarga wanita ini mereka sudah ada was-was ke situ oleh bisikan syaitan tadi. Mereka sudah was-was bahwa anak gadis ini sudah disetubuhin, kemudian dibunuh, kemudian dikuburkan. Datang mereka, jawaban rahib itu sudah mati. Maka sangkaan mereka tadi itu semakin kuat dan benar bahwa kemudian wanita ini telah pun disetubuhi, dibunuh dan dikuburkan. Akhirnya apa yang terjadi? Rahib ini pun ketahuan dan dihukum. Ya, maka setelah itu syaitan pun datang menjumpai rahib itu. Apa dia kata? Analladzi darabtuha, sayalah yang memukul anak gadis itu. Wa khanaqtuha, sayalah juga yang mencekik anak gadis itu. Wa analladzi alqaitu fi qulubi ahliha, dan saya juga yang membisikkan ke dalam hati keluarganya supaya anak gadis itu dibawa kepadamu hai rahib. Ya. Ya, kemudian dan saya juga yang membisikkan kepada kamu supaya kamu setubuhi dia, kamu bunuh dia dan kamu kubur. Dan saya juga yang memberitahu kepada keluarganya bahwa kamu telah melakukan itu semua. Sudah jatuh. Lalu apa kemudian kata iblis itu kepada rahib tadi? Usjud li sajadataini, sujudlah kepadaku sebanyak 2 kali. Bayangkan dong, dari berbuat dosa dengan berbagai macam dosa tadi tidak berhenti sampai kemudian dia meminta rahib ini untuk sujud kepada dia. Bukan lagi cuma melakukan dosa besar seperti zina, membunuh, tapi sudah sampai kemudian masuk dalam perangkap syaitan ini, dia perintahkan untuk sujud kepadanya. Maka apa yang terjadi? Fasajada lahu sajadataini. Maka rahib tadi pun akhirnya sujud kepada iblis syaitan itu sebanyak 2 kali sebagaimana perintah iblis syaitan tadi.
Riwayat ini mengajarkan kepada kita betapa dahsyatnya talbisul iblis. Betapa dahsyatnya. Dia tidak langsung menjerumuskan orang, membuat orang untuk sujud kepada dia, membuat orang untuk mengikuti dia, tidak begitu. Caranya bermacam-macam dia buat. Ya, caranya bermacam-macam, luar biasa skenario dia itu. Kita tidak pernah tahu. Mereka yang menjalani itu pun tidak tahu bahwa itu skenario dari syaitan. Sesungguhnya syaitanlah yang membuat skenario itu semua. Dibuat anak gadis ini sakit, dibisikkan ke hati keluarganya, bawa kepada rahib ini. Setelah dibawa kepada rahib, dibisiki lagi hati rahib ini, lakukan zina dengan dia, setubuhi dia. Setelah disetubuhi, diancam dengan rasa takut, nanti kamu ketahuan, kamu akan malu, bunuh dia kalau begitu. Maka dibunuh. Setelah bunuh, kubur dia, tanam dia. Setelah itu dibisikkan lagi kepada hati keluarganya bahwa rahib sudah melakukan itu semua. Akhirnya rahib ini pun terperangkap, diancam sampai ke tahap sujud kepada syaitan. Waliyadzubillah. Beginilah mengerikannya tipu daya syaitan. Maka syaitan itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran sebagai musuh yang nyata. Ya, musuh yang nyata. Dia tidak pernah ada sedikit pun belas kasihan dengan kita. Sudah kita jatuh sekali, dia tidak berhenti. Dia akan menjatuhkan kita lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Dia hanya akan berpuas hati ketika kita masuk jatuh ke bawah kerak api neraka jahanam. Baru dia puas hati. Selama belum jatuh sampai ke kerak api neraka jahanam, dia tak pernah puas hati. Itulah betapa mengerikannya talbisu al-iblis. Dan ini bisa terjadi dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dimanapun. Bahkan di tempat-tempat ibadah, masjid, musola, surau, terjadi. Yang melakukan skenario itu semua adalah syaitan. Makanya sebetulnya kalau ada ribut-ribut, ajak jamaah itu, wahai jamaah sekalian, mari kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 100 kali setiap orang. Kalau lagi agak-agak panas di masjid itu, ajak semua berzikir a'udzubillahi minasyaitonirrajim 100 kali setiap satu orang. Insyaallah adem. Kenapa? Syaitannya lari. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Kalau engkau sudah mulai merasakan ada gangguan-gangguan syaitan, ya, maka baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah Ta'ala dari gangguan syaitan. Itulah kenapa kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Kenapa? Untuk melawan tipu dayanya itu kita tak sanggup. Yang bisa melindungi kita dari tipu daya syaitan itu apa? Allah. Maka cara menghadapinya meminta perlindungan kepada Allah. Allah yang melindungi kita sehingga dia tidak bisa kemudian menyesatkan kita. Maka banyak-banyak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Baik. Akhirnya orang tadi pun selain dia rahib tadi, selain dia melakukan dosa-dosa besar, akhirnya dia pun menjadi kufur kepada Allah. Kenapa kufur kepada Allah? Karena dia sudah bersujud kepada iblis. Inilah yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Ya? Kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, kamathali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink. Syaitan berkata kepada manusia, ukfur, kafirlah kamu. Falamma kafara, ketika manusia itu menjadi kafir, seperti tadi sujud kepada iblis, apa dia kata? Inni bari'um mink, saya berlepas diri dari kamu. Maka di akhirat juga nanti begitu. Ketika orang-orang sudah masuk ke dalam api neraka, semua pada protes kepada iblis. Kurang ajar kamu iblis, kurang ajar kamu syaitan. Gara-gara kamu nih kami masuk neraka. Apa kata syaitan? Saya berlepas diri dari kalian semua. Itulah syaitan. Sebelum kita terjadi melakukan itu, dia mengatakan, tidak apa-apa, lakukan aja lah, buat aja lah. Nanti kamu taubat, nanti kamu begini, nanti kamu begitu. Ya,
Nanti kamu bisa beramal soleh lagi. Tapi ketika kita terjerumus ke situ, terpedaya dengan dosa, terpedaya dengan maksiat itu, sampai mati dalam keadaan begitu, maka iblis berkata, falamma kafara, ketika manusia itu sudah kafir, inni bari'um mink, sesungguhnya aku berlepas diri daripada kamu. Kamu bukan urusanku lagi. Kamu mau masuk neraka, kamu mau disiksa, mau kekal kamu di neraka, itu bukan urusanku. Manusia protes kepada dia. Dia menjawab, kenapa kau dulu mau? Kenapa kau dulu mau? Jadi inilah riwayat yang disebutkan dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, betapa kemudian mengerikan tipu daya yang dibuat oleh iblis itu. Ini kalau kita melihat yang melakukan ini di sini apa? Rahib. Dalam riwayat yang lain dikatakan abid, ahli ibadah. Bayangkan seorang rahib ahli ibadah sekalipun masih bisa dia melakukan tipu daya sedemikian rupa sampai benar-benar melakukan dosa-dosa yang paling besar dalam agama. Itu rahib. Kiraannya tokoh agamanya gitu, ahli agamanya. Kalau ahli agamanya saja bisa dibuat begitu, apalagi yang bukan ahli agamanya. Kalau ahli ibadahnya saja bisa diperdaya oleh setan begitu, apalagi yang bukan ahli ibadahnya. Maka begitu mudah bagi syaitan.